Hai Cah, jumpa lagi bareng aku Abid. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar semua. Kali ini kita akan bahas ajang Miss Universe 2025 yang berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Pasalnya pada ajang kali ini banyak drama yang terjadi. Kompetisi kecantikan dunia yang telah memasuki usia ke-74 diikuti oleh 120 kontestan dari berbagai negara. Indonesia pun ikut ambil andil dalam memperebutkan mahkota Miss Universe 2025 atau Ratu Kecantikan ini. Ajang Miss Universe gak hanya banyak drama, tapi juga diduga ada skandal kecurangan di dalamnya. Langsung aja kita bahas selengkapnya, Cah. Let's go disco. Pada ajang Miss Universe 2025 ini, Thailand menjadi tuan rumah. Namun kontroversi pun terjadi, di mana direktur Miss Universe Thailand bernama Nawat Itsara Gisel menghina Miss Meksiko yang bernama Fatima Bosce. Dalam sebuah pertemuan pada 4 November 2025, Nawat terlibat adu argumen dengan Fatima Bosce. Dan pada kesempatan itu, Nawat sempat menyebut Fatima Bosce dengan sebutan dumbhead atau bahasa kasarnya tuh bodoh. Namun di hadapan wartawan, Nawat membantah telah menyebut Fatima Bosce dengan sebutan dumbhead, melainkan damage. Sontak saja akibat kejadian ini, sejumlah kontestan memutuskan untuk walk out atau pergi dari pertemuan itu, termasuk Miss Universe 2024 yang hadir, Victoria Kjaer 12. Video walkout Fatima menjadi viral di media sosial dan Fatima pun mendapatkan simpati dari banyak publik. Kontroversi kemudian berlanjut. Sponsor acara tahun ini juga memicu skandal, di mana polisi Thailand melakukan penggeledahan di lokasi kontes kecantikan tersebut setelah menemukan materi promosi dari Playtime atau sebuah kasino daring nih. Barang-barang bermerek Playtime kemudian disita oleh pihak berwajib. Nawat pun kembali menjelaskan bahwa ia tidak terlibat secara langsung dan telah memperingatkan Miss Universe Organization atau disingkat MUO bahwa sponsorship tersebut berpotensi melanggar hukum di Thailand. Tak hanya itu saja, jadi ada konflik ketika Miss Universe Thailand atau kita singkat saja menjadi MUT mengadakan acara special dinner and talk show tanpa persetujuan Miss Universe Organization, dan akhirnya MUO membatasi Nawat tadi dalam beberapa acara berikutnya karena udah bikin gaduh terus menerus. Seminggu setelah kejadian walkout Miss Universe dari Meksiko tadi, Fatima Bosce, ajang ini kembali diterpa isu tak sedap. Sebanyak 9 finalis dilaporkan mengalami keracunan makanan selama menjalani karantina di Thailand, termasuk perwakilan dari Indonesia nih, Sanli Liu. Untungnya Sanli Liu tidak mengalami keracunan yang cukup parah, tapi kasihan bagi Miss Universe bernama Kisco Dazenyi dari Hungaria. Dia mengalami keracunan parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Finalis lainnya yang mengalami gejala serupa merupakan perwakilan dari Guyana, Estonia, Honduras, Panama, Kroasia, Kolombia hingga Uruguay. Dilansir dari International Business Times, beberapa laporan menyebut kejadian ini terjadi setelah para finalis makan malam di hotel tempat mereka menginap. Nah, ada juga kejadian yang menjadi kontroversial nih dari kontestan, yaitu dari Miss Serbia bernama Jelena Egorova yang tidak bisa berbahasa Serbia, anjir. Kok bisa Miss dari negara tersebut tidak bisa bahasa negaranya sendiri? Kan aneh gitu ya. Setelah ditelusuri, pihak Miss Universe Serbia memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa tahun ini tidak mengirimkan wakilnya. Dan Jelena adalah orang Mongolia yang membeli paspor Serbia pada tahun 2024. Meski demikian, Jelena tidak menanggapi pernyataan dari
pihak Miss Universe Serbia dan melanjutkan kompetisi di ajang internasional ini hingga selesai. Kontroversi berlanjut ketika Miss Chile, Inamol, mengunggah sebuah video di akun TikToknya pada 6 November 2025. Dalam video tersebut, tampak Inamol seolah-olah tengah menghisap kokain, mengikuti tren addicted to you, atau bahasanya gimana sih? Addicted to you, pokoknya gini-gini, gitu ya. Namun bubuk putih yang diduga kokain tersebut ternyata adalah bedak yang ditaburkan oleh Inamol di lengannya. Ia pun membungkuk dan berpura-pura menghisap kokain dan kemudian beralih ke dirinya yang tampil glamor. Sontak saja video ini menuai banyak kritik dari publik. Inamol pun langsung menghapus video tersebut. Mol pun mengaku video tersebut dibuat atas permintaan dari penata riasnya. Tak hanya Mol, kemudian penata rias yang bernama Teraton Aek pun ikut mengutarakan permintaan maafnya. Ia mengaku sama sekali tak ada maksud untuk membuat citra kontestan menjadi buruk. Tak sampai di situ saja, kontroversi lainnya pun datang dari Miss Israel yang bernama Melanie Shiras. Ia dituding menatap sinis ke arah Miss Palestine yang bernama Nadine Ayub. Sontak saja kejadian ini dikaitkan publik dengan ketegangan yang terjadi antar kedua negara tersebut. Tak hanya itu, Shiras pun mengaku dirinya sempat mendapatkan ancaman dan pemerkosaan usai video dirinya menatap sinis Miss Palestine menjadi viral. Singkat cerita nih, Fatima Bosch dari Meksiko akhirnya jadi pemenang. Namun alih-alih mendapatkan pesta perayaan, kemenangan ini justru memicu gelombang kecurigaan, protes hingga ancaman tindak pidana hukum. Berbagai laporan dari TMZ, Daily Mail hingga unggahan para juri, pengamat kontes dan akun komunitas Pangean di Instagram menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa hasil kompetisi ini telah diatur sejak awal. Salah satu kecurigaan terbesar datang dari dugaan adanya hubungan bisnis antara Raul Roca, pemilik Miss Universe Organization saat ini, dengan kakak Fatima Bosch dan juga ayahnya Fatima Bosch. Isu ini membuat publik berspekulasi bahwa kemenangan Fatima sudah diskenariokan jauh-jauh hari sebelum final. Video yang diunggah psl.pangean media di Instagram memperlihatkan ekspresi kakak dari Fatima yang tampak sudah siap ketika runner up diumumkan gitu. Ia bertepuk tangan datar tanpa kejutan, memicu anggapan bahwa ia sudah mengetahui hasil akhir kompetisi ini. Salah satu juri yang mengundurkan diri, Omar Harfous, bahkan berani menyatakan dalam wawancaranya kepada HBO Amerika, sehari sebelum final Miss Universe sudah diketahui Miss Meksiko lah yang akan menjadi pemenang. Karena pemilik Miss Universe itu Raul Roque berbisnis dengan ayah Fatima Bosch, tulisnya di Instagram. Ia juga mengungkapkan percakapan bertiga antara dia, Roque dan putranya di Dubai. Raul Roque dan putranya mendesak saya minggu lalu di Dubai untuk memilih Fatima Bosch karena mereka membutuhkannya untuk menang karena akan baik untuk bisnis mereka, tulisnya. Ada juga unggahan viral dari akun Instagram juri Natalie Glebova yang merupakan pemenang Miss Universe 2005. Natalie menyatakan, ketika saya berkompetisi selalu ada auditor yang membawa hasil tersegel dari firma akuntansi. Saya ingin itu dikembalikan. Sampai itu terjadi, saya tidak akan kembali menjadi juri. Ia bahkan mengunggah foto Miss Thailand dengan caption "My Winner", menegaskan bahwa hasil yang menurutnya sangat berbeda dari yang keputusan final dari organisasi Miss Universe. Nah, akun gosip Pangean Lambe Pangeans membagikan klaim bahwa Anne Jakaprong, mantan pemilik Miss Universe yang terlibat krisis keuangan, diduga melarikan diri ke Meksiko dengan bantuan Raul Roque. Anne disebut menukarkan lebih dari 6 miliar baht ke kripto.
memperoleh kewarganegaraan Meksiko secara khusus dan kini tinggal di sana agar bisa atau agar tidak ditangkap oleh polisi di Thailand. Belum ada verifikasi resmi atas klaim tersebut, namun hubungannya dengan Roque kembali memicu rumor bahwa lingkaran Meksiko diduga terlibat dalam pengaturan kontes ini. Akun Instagram Pangean_universe yang terverifikasi milik Pangean India mengunggah video saat Fatima keluar dari venue usai penobatan. Alih-alih sorakan meriah penonton, justru Fatima mendapatkan acungan jempol ke bawah kayak begini ya. Karena penonton itu banyak yang kecewa. Kemenangan Fatima Bose seharusnya menjadi momen yang membanggakan, namun dengan semua rangkaian kejadian mulai dari dugaan rekayasa drama, hubungan bisnis yang mencurigakan, absennya auditor, pengunduran diri juri, hingga ancaman gugatan internasional Miss Universe 2025 berubah menjadi salah satu edisi paling kontroversial sepanjang sejarah Miss Universe. Usai isu kecurangan menyebar kemana-mana, Fatima sendiri akhirnya buka suara bahwa kemenangannya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Pernyataan Fatima juga senada dengan apa yang dilontarkan oleh pihak Miss Universe Organization yang mengatakan kalau kemenangan Fatima itu sudah takdir Tuhan dan tidak bisa orang lain menggagalkannya. Wah, ini agak ambigu juga ya. Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah Fatima layak menang atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, terutama yang menonton ajang ini atau yang menggemari ajang Miss Universe ini. Kalian pasti lebih tahu, kalau saya sih jarang mengikuti ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.